Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kepada semua mahasiswa santriku? Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas tentang air limbah dan pengolahannya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu air bersih. Coba, masih ingat tidak ciri fisik air bersih? Nah, yang pertama, warnanya. Bagaimana warnanya? Ya, benar sekali. Tidak berwarna, jernih. Bagaimana dengan baunya? Dan bagaimana dengan rasanya? Tidak berbau dan tidak berasa. Benar sekali. Lalu, gimana ya kalau ada manis-manisnya? Mungkin bisa lihat saya aja atau mendengarkan slide saya. Sambil minum air putih, jadi kerasa ada manis-manisnya. Nah, ini ya. Lalu, kita lanjutkan lagi. Pada pertemuan hari ini, kita akan membicarakan tentang air limbah. Nah, air limbah. Dari mana aja sih sumber air limbah? Nah, yang pertama, dari rumah kalian. Yaitu, benar sekali, dari pemukiman. Kemudian, dari perkantoran, dari komersial, dari fasilitas umum, dan apartemen. Kemudian, karakteristik air limbah. Nah, yang dari fisik dulu, kekeruhannya. Air limbah, namanya juga air buangan, air yang sudah digunakan, pasti warnanya bagaimana? Iya, benar sekali. Tidak lagi jernih. Dia biasanya berwarna. Kebanyakan warnanya apa? Coklat. Sampai ada yang warnanya hitam. Wah, berarti itu biasanya sudah parah sekali. Kemudian kekeruhannya. Nah, air yang keruh. Kemudian biasanya ada bau atau rasa. Kemudian suhunya, bisa dicek suhunya. Kemudian bisa juga dicek derajat pH-nya. Contohnya nih, air limbah dari buangan industri pembuatan tahu. Pasti pH-nya akan berbeda dengan air limbah yang berasal dari pembuatan batik. Batik yang menggunakan pewarna sintetik. Nah, kalau dari industri pembuatan tahu, maka pH-nya akan cenderung asam. Sedangkan kalau dari yang industri pembuatan batik dengan pewarna sintetik, pH-nya akan cenderung ke basa. Aspek yang mempengaruhi yaitu demografi, ekonomi, sosial, lingkungan, teknis, dan kesehatan. Nah, jadi untuk melakukan pengelolaan air limbah, itu yang pertama yang harus diperhatikan adalah sumber air limbahnya dari mana. Kemudian karakteristik dari air limbahnya, dan kita tidak boleh melupakan aspek yang mempengaruhinya. Contohnya, kemarin kita sudah bahas ya, sumbernya dari pemukiman. Nah, dari rumah tangga, limbah domestik dari rumah tangga. Biasanya ditampung di sapi tank. Nah, ini ya. Aspek yang mempengaruhi. Nah, demografinya. Oh, ternyata tanahnya miring. Wah, berarti tidak mungkin kan sapi tanknya kita taruh di tanah yang lebih tinggi, lalu sumurnya di tanah yang lebih rendah. Nah, ini adalah aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan air limbah. Kemudian aspek ekonominya juga, aspek sosialnya juga. Nah, ini di mana nih? Oh, ternyata pada pengelolaan limbah domestik, limbah rumah tangga, nah, pada pemukiman yang padat penduduk. Nah, ini biasanya di perkotaan ya, perkotaan padat penduduk. Rumahnya saja tidak ada halamannya.
rumahnya saja kecil, gimana bisa membuat sumur yang sehat, ya, yang tidak tercemar oleh sapi tank gitu. Maka bisa dibangun sapi tank komunal. Nah, jadi semuanya dialirkan ke sapi tank komunal. Nih, jadi lihat dari aspek sosialnya. Kita lanjut lagi. Nah, air limbah domestik. Apa sih yang dimaksud dengan air limbah domestik? Nah, ini ya. Kok enggak air limbah luar negeri aja gitu ya? Nah, apa itu air limbah domestik? Ada dalam Permen LH nomor 112 tahun 2003. Yaitu air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Menurut Sugiarto, air limbah domestik adalah air yang telah digunakan yang berasal dari rumah tangga atau pemukiman, termasuk di dalamnya air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi, tempat cuci, dan tempat masak. Nah, ini adalah sumber air limbah domestik dari pemukiman rumah tangga, dari daerah komersial, ya. Daerah komersial, contohnya mana ya? Oh iya, Malioboro. Nah, ada yang pernah ke sana? Pasti dong, ya. Kemudian perkantoran, fasilitas rekreasi, apartemen, asrama, termasuk ponpes ya, dan rumah makan. Nah, ini ada sumber pencemar air. Jadi, sumber pencemar air itu tidak hanya berasal dari perbuatan manusia saja, tetapi juga ada sumber alami. Nah, sumber alami yaitu pencemaran air yang terjadi secara alami. Biasanya berasal dari udara, mineral yang terlalu di air, tumbuhan air, dan tumbuhan lainnya yang membusuk, bangkai hewan, dan air hujan. Nah, ada nih tumbuhan air. Biasanya apa? Teratai ya. Nah, di situ dia ada yang membusuk. Nah, di situ juga akan menyebabkan pencemaran air. Biasanya ya di waduk-waduk ya, itu tumbuh teratai banyak gitu ya. Nah, karena tidak ada ini ya, lama-lama teratai itu pasti akan ada yang mati dan akhirnya membusuk. Kemudian ada juga nih air hujan. Nah, air hujan itu sebenarnya dia bersih, tetapi pada saat turun atmosfer atau udara pada atmosfer atau udara yang tercemar, nah ini ya, maka air hujan tadi itu akan melarutkan pencemar yang ada di udara yang dia lewati. Nah, lalu dia jatuh ke tanah, meresap ke dalam tanah, menjadi air tanah. Nah, ini berasal dari sumber alami. Kemudian yang kedua, sumber pengotor air yang berasal dari pertanian. Nah, ini gampang sekali ya. Tanah, sawah, atau lahan pertanian dipupuk. Nah, rajin dipupuk. Nggak apa-apa, Bu. Ini pupuknya pakai pupuk organik kok dari kotoran hewan. Tetap saja, dia bisa menyebabkan pencemaran. Apalagi yang dari pupuk kimia. Lahan pertaniannya dipupuk, lalu setelah itu dialiri. Nah, maka pada saat diairi tadi, pupuk organik ataupun pupuk anorganik atau pupuk kimianya akan ikut larut mengalir bersama dengan air tadi, irigasi. Itu yang bisa menyebabkan tadi menjadi sumber pengotor air. Tidak hanya pupuk, tapi juga pestisida. Nah, ini ya. Kemudian, sumber pencemar air yang utama, nah ini,
adalah dari limbah pemukiman dan limbah industri. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya untuk yang limbah industri jika dia tidak diolah. Limbah cair industri yang tidak diolah dengan benar. Nah, ini ya yang paling kalau untuk yang industri-industri besar itu sebelum didirikan usahanya atau industrinya, maka dia harus lolos dulu AMDAL-nya. Apa itu AMDAL? Analisis dampak lingkungan. Nah, dalam analisis dampak lingkungan itu nanti akan dianalisis dampak yang ditimbulkan dari industri ini apa. Lalu pengolahan atau penanganan yang dilakukan oleh industri untuk mengurangi dampaknya apa. Nah, di sini sudah jelas dalam AMDAL-nya. Nah, bagaimana dengan home industry? Nah, untuk home industry itu sudah ada UKL, UPL. Nah, di sini pastinya karena home industry itu lebih kecil dari industri besar, maka dia persyaratannya pun juga lebih mudah daripada pengajuan AMDAL. Tapi banyak juga ya home industry yang masih mengabaikan pengolahan air limbahnya. Nah, siapa yang punya tetangga pembuat tahu, tempe? Nah, gimana? Apakah limbahnya sudah diolah? Nah, mungkin nanti kalian bisa memberikan masukan ya. Apa akibatnya jika air limbah cair yang dihasilkan dari home industri pembuatan tahu atau tempe, itu jika dibuang ke lingkungan, dia dapat menyebabkan pencemaran. Pembuatan tahu atau tempe berasal dari kedelai. Bahan bakunya adalah kedelai. Bahan organik. Maka nanti limbah cairnya pasti akan mengandung zat organik yang tinggi. Kalau tidak diolah dengan baik, nah pasti kalian sudah merasakan baunya busuk tidak. Itu karena bau busuk itu berasal dari mana? Yaitu dari bakteri mengurai bahan-bahan organik yang terkandung di dalam limbah cairnya tadi. Bagaimana itu jika dibuang begitu saja ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu? Jelas itu akan mencemari lingkungan. Apalagi kalau sebelahnya itu adalah membuat industri pembuatan batik dengan pewarna sintetik. Wah, ini ya pasti akan jauh lebih complicated ya masalahnya. Nah, sehingga untuk limbah industri itu harus jelas pengolahannya. Material yang terlalu dalam air akan menimbulkan kekeruhan. Nah, apa akibatnya jika airnya menjadi keruh? Yang pertama, kalau airnya keruh, maka akan menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam badan air. Otomatis itu akan menurunkan kualitas dari air. Ekosistem akuatik menjadi terganggu, sehingga organisme akuatik tidak dapat hidup dengan baik. Dan organisme yang hidupnya membutuhkan cahaya akan menjadi mati. Kemudian, air yang keruh. Nah, air yang keruh itu biasanya air yang mengandung lumpur. Nah, air yang keruh itu mengandung lumpur. Nah, lama-kelamaan lumpur itu bisa mengendap. Kalau lumpurnya mengendap, maka dapat menyebabkan pendangkalan. Waduk dapat mencemari lingkungan karena lumpur yang dibawanya dan tanaman air yang merupakan gulma yang hidup di waduk. Nah, ini adalah karakteristik dan dampak dari air limbah. Untuk yang air keruh, dampaknya apa nih? Nah, ini ya, kekeruhan itu dapat disebabkan karena adanya bahan organik atau bahan anorganik, misalnya lumpur. Kekeruhan ini bisa menjadi indikator bahwa
ada kemungkinan terjadinya pencemaran air. Warna. Nah, masih ingat air bersih warnanya apa? Benar sekali, tidak berwarna, jernih. Warna yang hadir dalam air dengan intensitas yang melebihi batas tidak bisa diterima dan merupakan indikator pencemaran. Kemudian yang ketiga adalah bau dan rasa. Bau dan rasa dapat berupa mikroorganisme seperti alga oleh adanya gas H2S. Air yang memiliki bau dan rasa pasti akan mengganggu. Kemudian suhu dan residu. Suhu berpengaruh pada pemakaiannya. Misalnya, air yang mempunyai suhu 0 derajat Celcius, berarti dia menjadi membeku, sehingga jelas itu tidak bisa kita gunakan. Begitu juga dengan suhu air yang terlalu tinggi, terlalu panas. Kadar residu yang tinggi dapat menyebabkan rasa yang tidak enak dan dapat mengganggu pencernaan pada manusia. Kemudian derajat pH. pH dibatasi karena akan mempengaruhi rasa, korosivitas, dan efisiensi klorinasi. Kemudian, yang berikutnya adalah kesadahan. Kesadahan akan berpengaruh pada pemakaian sabun. Nah, coba siapa yang di rumahnya itu air sumurnya kalau dididihkan itu keluar seperti putih-putihnya, atau dia akan mengendap di ceretnya. Nah, itu menandakan bahwa air sumur kalian itu memiliki kesadahan yang tinggi. Biasanya, ciri yang kedua itu adalah jika digunakan untuk mencuci, maka akan sulit sekali berbusa. Nah, magnesium dapat bersifat toksik yang memberikan efek demam, iritasi pada kulit. Nah, ini. Kemudian besi dan mangan. Kehadiran besi dan mangan dalam air dapat menimbulkan berbagai macam gangguan. Biasanya, air yang mengandung besi dan mangan tinggi itu akan berasa dan berbau logam. Nah, hal ini akan merangsang pertumbuhan bakteri besi, akan meninggalkan noda pada pakaian, dan juga memberikan efek racun pada tubuh manusia, yaitu pada susunan saraf pusat, koordinasi gerak otot, kerusakan sel hati, fibriosis, dan iritasi usus. Karakteristik yang berikutnya adalah nitrogen. Nitrogen dalam air hadir dalam berbagai bentuk, sesuai dengan tingkat oksidasinya. Ada nitrogen netral, ada yang berupa amonia, ada yang berupa nitrat, dan ada juga yang berupa nitrit. Efeknya adalah dapat menyebabkan iritasi kulit, edema paru-paru, kejang, pernafasan, mengancam keseimbangan asam basa dalam darah, stimulasi susunan saraf pusat, kerusakan saraf pencernaan. Kemudian, karakteristik yang berikutnya adalah bahan organik. Lalu, parameter hidrologis. Jenis mikroorganisme yang dapat ditemukan dalam air itu bisa berupa alga, bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Selain memiliki sifat patogen, parameter biologis juga dapat menyebabkan efek rasa, warna, dan bau pada air. Sebagai indikator keberadaan mikroorganisme patogen, biasanya digunakan bakteri koli dalam air. Dengan adanya bakteri koli, maka besar kemungkinan air telah tercemar oleh bakteri lainnya yang juga bersifat patogen. Sehingga kalau kalian uji air, khususnya untuk yang uji bakteriologis, itu nanti akan ada dua.
yaitu yang pertama adalah total coliform dan bakteri Escherichia coli atau E. coli. Karakteristik yang terakhir adalah radioaktif. Efek yang dapat ditimbulkan oleh radioaktif adalah kanker, leukemia, bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain itu, radioaktif juga merupakan unsur kimia yang memiliki paruh waktu yang relatif panjang. Nah, ini adalah dampak terhadap kesehatannya. Ada beberapa parameter di sini dan dampaknya terhadap kesehatan. Nah, sistem pengembangan pengelolaan air limbah. Jadi, dalam implementasi konsep pengelolaan, diterapkan strategi dengan pendekatan bertahap secara bijak dalam rangka untuk mencapai akses universal bidang air limbah. Di sini ada 4. Yang pertama adalah optimalisasi sistem setempat. Kemudian yang kedua, pengembangan selektif sistem terpusat. Yang ketiga, pengembangan agresif sistem terpusat dan pengembangan teknologi. Ini adalah konsep pengelolaan air limbah berdasarkan Permen PUPR nomor 4 tahun 2017. Nah, di sini ada sistem pengelolaan air limbah domestik setempat. Ya, jadi di sini skala individu membuat sapi tank secara individu dan skala komunal. Sedangkan ini adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara terpusat. Pengolahan air. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, air merupakan kebutuhan yang paling utama bagi makhluk hidup. Tapi pada belakangan ini timbul masalah yang sangat krusial, yaitu sulitnya mendapatkan air bersih dan air yang layak dikonsumsi. Bahan air baku yang tersedia di alam itu berasal dari air permukaan, air tanah, dan air laut. Masih ingat apa saja air baku yang berasal dari air permukaan? Apa sih air permukaan itu? Ya, benar sekali. Nanti jawabannya bisa kalian tulis pada forum diskusi di LMS. Apa sih yang disebut dengan air tanah? Dan apa saja yang termasuk air tanah? Ya, benar sekali. Nah, nanti jawabannya akan ada di forum diskusi LMS. Salah satu jenis air permukaan yang banyak digunakan di Indonesia adalah air sungai. Padahal kalian tahu sendiri kan, air sungai di Indonesia bagaimana? Nah, ada di sini yang air sungai di daerahnya masih jernih, belum tercemar. Namun,
Keadaan sungai yang fluktuatif menyebabkan air baku yang berasal dari air sungai terkadang memiliki konsentrasi suspended solid yang tinggi. Sehingga perlu dilakukan pengolahan air. Apa itu pengolahan air? Pengolahan air adalah usaha teknis yang dilakukan untuk mengubah sifat-sifat suatu zat agar memenuhi baku mutu air minum sehingga air baku dapat digunakan sebagai air minum. Tentunya dengan pengolahan terlebih dahulu. Bagaimana cara pengolahan airnya? Ada dua. Ada pengolahan secara lengkap dan ada pengolahan yang tidak lengkap. Kok bisa? Ya bisa. Jika kita lihat dari air bakunya dulu. Kalau air bakunya itu berasal dari air sungai, wah, kalian pasti tahu kan air sungai di Indonesia itu bagaimana? Warnanya saja itu sudah keruh. Nah, kemudian baunya ya di sana banyak sekali pencemar yang berasal baik dari limbah industri, dari limbah pemukiman, ya, ada juga dari longsoran tanah, ada juga dari tanaman-tanaman yang di pinggir-pinggir sungai. Nah, sehingga untuk bisa dijadikan sebagai air baku air minum, diperlukan pengolahan secara lengkap. Dapat dikatakan pengolahan secara lengkap bagaimana? Yaitu jika pengolahannya dilakukan secara fisika, kimia, dan biologi. Lalu, kalau pengolahan yang tidak lengkap, itu dilakukan pada air baku yang berasal dari mana coba? Ya, benar sekali, yang berasal dari mata air, air tanah dangkal, ataupun air tanah dalam. Jadi, contohnya nih, dari air sumur. Nah, tinggal kita lihat saja, oh, air sumurku keruh nih. Nah, berarti kita cukup melakukan pengolahan secara fisik saja, secara fisika saja, yaitu dengan menggunakan filtrasi. Nah, airnya difilter atau disaring. Masih ingat ya filtrasi sederhana? Ya, benar sekali. Dengan menggunakan ada icuk ya, kemudian pasir, kerikil ya, kemudian apa lagi? Ya, benar sekali, karbon aktif ya. Nah, itu yang bisa digunakan sebagai filtrasi. Bisa dilakukan dengan cukup pengolahan air bakunya dengan cara satu atau dua metode saja. Bisa fisika saja, bisa kimia saja, bisa biologi saja, atau dicampur antara metode fisika dengan kimia. Lalu biologi saja. Nah, ini bisa. Airnya keruh, mau diolah secara fisika kimia. Nah, bisa juga dengan ditambahkan tawas. Nah, ini ya. Metode pengolahan air secara fisika. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kotoran kasar, menyisihkan lumpur dan pasir, serta mengurangi zat organik. Sedangkan pengolahan secara kimia itu menggunakan zat kimia untuk membantu proses pengolahannya. Contohnya dengan memberikan kapur, memberikan pelunakan, menambahkan koagulan, dan sebagainya. Sedangkan pengolahan secara biologis atau bakteriologis adalah pengolahan untuk membunuh atau memusnahkan bakteri yang terkandung dalam air baku, misalnya dengan menambahkan disinfektan. Ayo, masih ingat tidak salah satu contoh disinfektan yang sering digunakan? Ya, benar sekali. Nanti jawabannya bisa kalian jawab di forum diskusi LMS ya. Iya, jadi benar sekali ya. Tadi salah satu contoh disinfektan adalah nih, bagi yang punya hobi berenang. Nah, ini ya, pasti kalian sudah hafal dengan bau kaporit. Nah, ini ya, ini adalah disinfektan yang ditambahkan pada kolam renang. Aduh Bu, maaf, saya kalau renang itu nggak pernah bau kaporit.
soalnya saya berenangnya di sungai. Ya, ya. Atau saya berenangnya di selokan, Bu. Ya, ya. Jadi penambahan kaporit pada kolam renang itu berfungsi sebagai disinfektan untuk membunuh bakteri. Nah, ini ya, siapa yang suka berenang? Nah, siapa yang sudah pernah pipis buang air kecil di kolam renang? Ya, ini ya, biasanya tuh anak kecil gitu ya, berenang gitu, tiba-tiba berhenti gitu, diem aja. Kok tiba-tiba airnya menjadi hangat ya? Waduh, jangan-jangan dia pipis lagi ya. Nah, padahal di belakangnya tuh ada anak kecil yang sedang belajar berenang, berkali-kali tenggelam. Oh, minum tuh air yang ada di depannya gitu ya. Padahal depannya anak kecil yang berhenti gitu ya. Nah, yang lagi buang air kecil tadi, aduh, nah ini ya. Nah, fungsi dari kaporit yang ditambahkan pada kolam renang adalah tadi untuk membunuh bakteri. Nah, ini. Kemudian di mana lagi ya biasanya kita temukan air yang ditambahkan kaporit? Ya, benar sekali pada air PDAM itu juga ya. Kalau kita bikin teh itu masih ada rasa-rasa kaporitnya gitu ya, bau-bau kaporit gitu. Nah, itu untuk membunuh bakteri, digunakan untuk membunuh bakteri. Ini adalah tahapan pengolahan secara lengkap. Yang pertama ada bangunan penangkap air, kemudian bangunan pengendapan pertama. Nah, bangunan pengendapan pertama ini biar nanti eh, pengotor yang berat ini dapat mengendap dengan sendirinya secara gravitasi pada pengendapan pertama. Kemudian masuk ke bangunan koagulan. Penambahan koagulan di sini. Kemudian pengadukan cepat, pembentukan flokulan, pengendapan yang kedua, penyaringan, reservoir, bangunan pompa, dan disinfektan. Nah, ini ya. Ini adalah alirannya. Ada aerasi, ada softening, ada filtrasi, ada disinfektan, disinfektasi, dan ada penyimpanan. Nah, ini jadi air bakunya tadi ya bisa berasal dari air sungai yang keruh gini ya. Kemudian masuk ke frasedimentasi. Di sini pengotor yang memiliki berat dia akan mengendap dengan sendirinya secara gravitasi. Lalu yang berupa partikel-partikel kecil dia akan masuk ke bak koagulasi. Di sini akan ditambahkan koagulan dan dilakukan pengadukan secara cepat. Nah, setelah itu di sini akan terjadi dengan pengadukan secara cepat tadi, maka akan terjadi interaksi antara koagulan dengan pengotor. Nah, pengotornya itu akan diabsorpsi oleh koagulan, lalu masuk ke bak flokulasi. Bak flokulasi ini adalah bak terbentuknya tadi dari flok-flok kecil menjadi flok-flok yang besar. Jadi partikel-partikel yang besar. Kemudian kalau sudah itu masuk ke bak sedimentasi. Flok-flok yang terbentuk pada bak flokulasi yang tadi sudah membentuk flok-flok besar akan mengalami pengendapan di bak sedimentasi. Lalu setelah itu masuk ke bak filtrasi. Lalu setelah masuk ke bak filtrasi akan masuk ke bak reservoir. Nah, di sini sudah menjadi air bersih yang dapat didistribusikan.
bangunan penangkap air. Bangunan penangkap air ini kegunaannya dari segi kuantitas adalah menjaga kontinuitas pengaliran dan pencatatan keadaan sumber air, terutama fluktuasi debitnya. Kegunaan dari segi kualitas yang pertama adalah mengurangi kemungkinan pencemaran dan pemeriksaan kualitas air secara periodik. Jadi untuk mengetahui apakah pengolahan yang dilakukan itu efektif untuk menurunkan parameter-parameter yang masih berada di atas ambang batas, itu pemeriksaannya dilakukan dengan pemeriksaan kualitas air baku, air sungai tadi yang ditampung di bangunan penangkap air, itu diperiksa parameternya, lalu di bak setelah penyimpanan, bak penyimpanan atau bak setelah dilakukan pengolahan. Nanti dibandingkan. Kalau terjadi penurunan parameter-parameter yang melebihi ambang batas, nah ini maka pengolahan air ini dapat dikatakan efektif. Contohnya nih, air sungai yang menjadi air baku masuk ke bak bangunan penangkap air. Nah, ini memiliki kesadahan 2.500. Nah, setelah keluar nanti dari masuk ke bak penyimpanan setelah dilakukan pengolahan air, ternyata kesadahannya turun menjadi 200 atau 100 berapa. Dan berarti ambang batasnya itu ada di 500 sehingga dia sudah dikatakan efektif. Lalu berikutnya adalah bak pengendapan pertama atau yang biasa disebut dengan bak prasedimentasi. Fungsinya adalah untuk mengendapkan partikel padat dengan gaya gravitasi. Bangunan pengendapan ini harus dapat menjaga agar aliran pada unit ini tenang atau laminer. Kemudian yang kedua, memungkinkan pengambilan atau pengaliran lumpur secara periodik agar tidak terjadi pembusukan. Kemudian selanjutnya adalah aerator. Nah, ini adalah bak aerator pada kenyataannya. Ada ini ya, seperti air yang bergejolak ya. Ini asalnya dari mana? Ini asalnya adalah ini, aerator ini. Jadi aerator itu akan mensuplai oksigen. Nah, ini dia ngeluarin oksigen sehingga airnya menjadi seperti bergejolak. Air baku ditambahkan oksigen ini ya, melalui unitnya yang disebut, alatnya disebut dengan aerator. Kemudian koagulasi dan flokulasi. Koagulasi dan flokulasi ini adalah dua proses yang terangkai menjadi satu, yang tidak dapat dipisahkan. Pada proses koagulasi terjadi destabilisasi koloid dan partikel dalam air karena akibat dari pengadukan cepat dan penambahan koagulan. Akibat pengadukan cepat, koloid dan partikel yang stabil akan berubah menjadi tidak stabil karena terurai menjadi partikel yang bermuatan positif dan negatif. Pembentukan ion positif dan negatif dihasilkan dari proses penguraian koagulan. Lalu proses selanjutnya adalah pembentukan ikatan antara ion positif dari koagulan akan bergabung dengan ion negatif dari partikel atau pengotornya. Dan antara ion positif dari partikelnya atau pengotornya akan bereaksi dengan ion negatif dari koagulannya. Ini akan menyebabkan terbentuknya inti flok atau yang disebut dengan presipitat. Setelah terbentuk inti flok, kemudian dilanjutkan proses flokulasi.
yaitu penggabungan inti vlog menjadi vlog yang berukuran lebih besar. Nah, tadi vlog-vlog kecil akan menjadi vlog yang berukuran lebih besar, sehingga akan memungkinkan untuk partikel dapat mengendap secara gravitasi, karena sudah berat ya. Penggabungan vlog kecil menjadi vlog besar terjadi karena adanya tumbukan dari antar vlog. Proses koagulasi flokulasi terjadi pada unit pengadukan cepat dan pengadukan lambat. Pada bak pengadukan cepat ditambahkan koagulan, sedangkan pada bak pengadukan lambat terjadi pembentukan vlog yang berukuran besar, sehingga akan memudahkan untuk dapat diendapkan di bak sedimentasi. Nah, ini ya. Ini inlet, yaitu airnya masuk ke bak tadi pengadukan cepat atau pada proses koagulasi. Di pengadukan cepat ini ditambahkan koagulan. Lalu dia akan masuk ke bak flokulasi. Di sini terjadi pengadukan lambat sehingga terbentuk vlog-vlog besar. Nah, setelah itu keluar outlet masuk ke bak sedimentasi. Ini yang tadi ya, partikel koloid stabilnya akan dipecah menjadi ion positif dan negatif. Nah, ini destabilisasi partikel tadi ya, sehingga nanti akan membentuk vlog-vlog yang besar. Bak koagulasi. Koagulan adalah bahan kimia yang ditambahkan pada air untuk membantu proses pengendapan partikel halus yang tidak dapat mengendap sendiri secara gravitasi. Koagulan yang biasa digunakan itu ya adalah yang pertama, paling banyak digunakan adalah tawas ya. Setelah ditambahkan koagulan masuk ke pengadukan cepat. Pada unit ini yang nanti akan meratakan koagulan yang ditambahkan agar dapat bercampur dengan air secara baik dan cepat. Ini bak koagulasi dan pengadukan cepat. Lalu masuk ke bak flokulasi. Fungsinya adalah untuk membentuk partikel padat yang lebih besar dari hasil reaksi partikel halus dengan koagulannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan flokulan itu yang pertama adalah tergantung dari kekeruhan pada air bakunya. Kemudian jenis partikel halusnya, pH-nya, kesadahan bahan koagulan yang digunakan, dan lama pengadukannya. Nah, ini adalah bak flokulasi. Bak sedimentasi. Fungsinya adalah untuk mengendapkan flokulan yang terbentuk pada bak pembentukan flokulan. Nah, pengendapan di sini diupayakan berlangsung secara gravitasi, sehingga aliran pada unit ini diupayakan tetap tenang atau laminar. Pada proses pengolahan air minum, unit pembubuhan koagulan, pengadukan cepat, pembentukan flokulan, dan pengendapan yang kedua digabungkan dalam satu unit sendiri yang dikenal dengan clarifier. Kemudian setelah itu masuk ke filtrasi. Unit ini berfungsi untuk menyaring flokulan atau partikel lain yang masih tersisa dari pengendapan yang kedua. Proses penyaringannya ada dua macam, yaitu saringan pasir lambat dan saringan pasir cepat. Bangunannya pun ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Nah, ini digunakan teknologi saringan yang lambat. Kemudian reservoir. Apa itu reservoir? Reservoir adalah unit untuk menyimpan air sementara. Ada elevated reservoir dan ada ground reservoir. Unit ini berfungsi untuk menampung air yang telah melalui filter sebelum dipompakan. Nah, volume reservoir ini biasanya 10% dari debit per harinya.
Kemudian ada juga rumah pompa. Dan ada bak disinfektan. Proses ini dibutuhkan untuk membunuh bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Proses disinfektan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan pemanasan, yang kedua dengan penyinaran dengan ultraviolet, yang ketiga dengan pemberian ion logam, tembaga, dan perak, yang keempat dengan pemberian asam atau basa, yang kelima dengan pemberian senyawa garam, dan yang terakhir dengan klorinasi. Untuk keperluan distribusi air minum, cara yang paling ekonomis adalah klorinasi, yaitu dengan cara pemberian gas klor, senyawa hipoklorit, kaporit, atau pelantang, dan senyawa natrium klorid. Nah, sekian pokok bahasan tentang air limbah dan pengolahan air limbah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.